Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisya Zara Pralinda, NIM 081811233105, dan teman saya Anak Agung Ayudea Kristalia Putri, NIM 081811233052. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir data mining dengan judul penerapan K-means clustering dalam pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan resiko bencana tertinggi. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di persimpangan 3 lempeng tektonik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam ini sendiri yang sering terjadi di Indonesia antara lain yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Terjadinya bencana alam ini dapat mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami oleh manusia. Banyak manusia yang kehilangan harta dan bendanya akibat adanya bencana alam ini. Bencana alam mempengaruhi ribuan orang setiap tahun. Kejadian yang tidak diinginkan tersebut dapat menyebabkan cedera pribadi yang parah atau bahkan kematian. Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek atau cases berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip dengan kesamaannya akan mengelompok ke dalam satu cluster atau kelompok yang sama. Adapun beberapa manfaat dari analisis cluster adalah memprediksi keadaan objek, eksplorasi data, peubah ganda, stratifikasi sampling, dan reduksi data. Hasil dari analisis cluster ini dipengaruhi oleh ukuran kemiripan atau jarak yang dipakai, objek yang diklasterkan, skala ukuran yang dipakai, peubah yang diamati, serta metode pengklasteran yang digunakan. Klaster-klaster yang terbentuk dalam satu klaster mempunyai ciri yang relatif sama atau homogen, sedangkan antar klaster mempunyai ciri yang berbeda atau heterogen. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang diamati. Dari Usman dan Sobari tahun 2013. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana menerapkan K-means clustering dalam pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Yang kedua ada bagaimana membuat program K-means clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan program K-means clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Lalu ada tujuan, yang pertama menerapkan K-means clustering dalam mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Yang kedua, membuat program K-means clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Dan yang ketiga, mengimplementasikan program K-means clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, menghasilkan program K-means clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Dan yang kedua, untuk menambah wawasan kepada pembaca tentang K-means clustering dan penerapannya dalam pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Lalu di sini ada data. Di sini kami mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dari web BPS-nya. Di sini kami mengambil data jumlah desa atau kelurahan setiap provinsi di Indonesia yang mengalami bencana alam pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Di sini kita mengambil ada 34 desa atau kelurahan di setiap provinsi di Indonesia, dan kita mengambil 10 bencana alam, yaitu A.
yaitu tanah longsor, B itu banjir, C banjir bandang, D gempa bumi, E tsunami, F gelombang pasang laut, G angin puyuh atau angin puting beliung atau topan, dan H gunung meletus, I kebakaran hutan, dan J kekeringan. Lalu selanjutnya yaitu penyelesaian manualnya. Yang pertama, kita menentukan centroidnya menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan VIJ yaitu centroid cluster ke I untuk variabel ke J, NI yaitu jumlah data yang menjadi anggota cluster ke I, J yaitu indeks variabel, I dan K yaitu indeks cluster, X, KJ yaitu nilai data ke K yang terdapat dalam cluster untuk variabel ke J. Lalu kita dapatkan hasil sebagai berikut yang ada pada slide. Sebelumnya kami mengambil menentukan banyak klasternya sebanyak 3, yaitu C1, C2, dan C3. Dengan C1 yaitu klaster tingkat terjadinya bencana alam tinggi, C2 yaitu klaster tingkat terjadinya bencana alam sedang, dan C3 yaitu klaster tingkat terjadinya bencana alam rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan Euclidean distance-nya. Untuk menentukan Euclidean distance-nya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan dx, y yaitu jarak titik ke centroid atau Euclidean distance-nya, x yaitu koordinat objek, dan y itu koordinat centroidnya. Lalu kita dapatkan hasil sebagai berikut yang ada pada tabel perhitungan jarak pusat klasternya, yaitu ada C1, C2, C3, dan provinsinya ada 34 provinsi dari Aceh hingga Sumatera Utara. Lalu kolom sebelah kanan min x, y nya itu kita pilih jarak yang paling minimal dari jarak pusat klasternya. Jadi dari C1, C2, C3 di setiap provinsi itu kita mengambil yang paling minimum. Lalu yaitu yang terakhir yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak terpendeknya. Kita sudah mendapatkan pengelompokannya yaitu dari provinsi Aceh hingga Sumatera Utara. Ada 34 provinsi yaitu seperti yang kita lihat pada tabel. Aceh pengelompokannya C1, Bali C3, Banten C2, dan seterusnya. Di sini terdapat keterangan juga jika klaster tingkat terjadinya bencana alam tinggi dinotasikan dengan C1, klaster tingkat terjadinya bencana alam sedang dinotasikan dengan C2, dan klaster tingkat terjadinya bencana alam rendah dinotasikan dengan C3. Sehingga Provinsi Aceh yaitu masuk ke klaster tingkat terjadinya bencana alam tinggi, lalu Bali masuk ke klaster tingkat terjadinya bencana alam rendah, dan Banten masuk ke klaster tingkat terjadinya bencana alam sedang, dan seterusnya. Kemudian ada penyelesaian masalah dengan menggunakan C++. Di sini kita menginputkan data pada program C++ yang telah kami buat untuk mengklaster provinsi menjadi 3 klaster berdasarkan tingkat bencana alamnya. Nah, di sini terlihat pada slide ini ada output iterasi 1, ini baru output centroidnya, jadi ada 3 centroid, C1, C2, dan C3. Di masing-masing centroid ada 10 karena tadi ada 10 jenis bencana alam. Jenis bencana alam yang kita ada datanya itu ada 10. Kemudian selanjutnya ada output Euclidean distance di iterasi 1. Di sini di sebelah kiri ini ada nama provinsinya, kemudian di kolom kedua ini ada jarak ke
sentroid 1, di kolom ketiga ada jarak ke sentroid 2, dan di kolom keempat ada jarak ke sentroid 3. Kemudian dipilih jarak terpendeknya pada masing-masing provinsi. Selanjutnya ini ada output hasil pengelompokan iterasi 1. Jadi di sini ada 3 klaster 1, klaster 2, klaster 3. Dan ini hasil pengelompokannya. Bisa dilihat hasil pengelompokan pada iterasi 1 ini sama seperti hasil pengelompokan yang kita kerjakan secara manual. Selanjutnya ini ada output iterasi ketiga. Untuk mempersingkat presentasi ini, kita langsung skip aja ke iterasi ketiga. Nah, di sini ada tampilan sentroidnya sama seperti tadi. Tampilannya ada sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3. Dan masing-masing sentroid ada 10. Selanjutnya ini adalah output Euclidean distance iterasi 3. Bisa dilihat pada slide ini, sama seperti tadi formatnya, di sebelah kiri ada provinsi, kemudian ada jarak ke C1, jarak ke C2, jarak ke C3, dan jarak terpendeknya. Selanjutnya di sini ada output hasil pengelompokan iterasi 3. Hasil pengelompokan iterasi 3 ini pada klaster 1 tidak terlihat ada perbedaan, tetap Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dibandingkan dengan hasil pengelompokan pada iterasi 1. Namun, di sini terlihat ada perbedaan hasil pengelompokan di klaster 2 dan klaster 3 jika kita bandingkan dengan iterasi 1. Di sini terlihat bahwa Maluku Utara dan NTB yang tadinya berada di klaster 2 berpindah menjadi ada di klaster 3 jika kita bandingkan dengan hasil pengelompokan yang ada pada iterasi 1. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi 4. Kita output sentroid di iterasi 4. Di sini ada sentroid 1, sentroid 2, sentroid 3. Dan bisa dilihat bahwa sentroid pada iterasi 4 ini sama seperti sentroid pada iterasi 3. Karena sentroidnya sama, maka otomatis nanti hasil pengelompokannya juga akan sama, sehingga tidak perlu lagi kita cari Euclidean distance-nya, kita berhenti saja sampai sini, karena hasil terbaiknya sudah ada pada iterasi 3. Maka hasil akhir pengelompokan yang digunakan adalah hasil yang tadi pada iterasi 3. Jadi di sini yang tingkat terjadi bencana alamnya tinggi ada pada klaster 1 yang terlihat pada slide, kemudian tingkat terjadi bencana alamnya sedang ada klaster 2, dan tingkat terjadinya bencana alam rendah ada pada klaster 3. Kesimpulan, K-means clustering dapat diimplementasikan dalam pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat terjadinya bencana alam. Program untuk menerapkan K-means clustering dibuat dengan menggunakan bahasa program C++ pada software built C++. Program dibentuk secara sistematis dengan membawa tahapan-tahapan K-means clustering ke dalam bahasa pemrograman C++ sesuai dengan langkah dalam algoritma, yang dimulai dengan input data, dilanjutkan dengan menghitung sentroid dan jarak terpendek, serta melakukan pengelompokan klaster. Kemudian, melakukan pengecekan sentroid iterasi berikutnya. Apabila sentroid tidak berubah, proses berhenti. Hasil yang diperoleh dari program adalah provinsi yang termasuk klaster tingkat terjadinya bencana alam tinggi, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi yang termasuk klaster tingkat terjadinya bencana alam sedang adalah Banten, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan provinsi yang termasuk klaster tingkat terjadi bencana alam rendah adalah Bali, Bengkulu, DKI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.